Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya untuk materi Al-Qur'an hadis kita sudah menghafal yaitu surah Al-Alaq. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan materinya yaitu memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Silahkan kalian buka halaman 12 dan halaman 13. Nah, yang kita bahas tentang memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Silahkan kalian buka di halaman 12. Surah Al-Alaq artinya segumpal darah. Surah Al-Alaq surah yang ke-96 dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Nah, jadi surah Al-Alaq ini artinya adalah segumpal darah. Dan surah Al-Alaq termasuk surah yang ke-96 di dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq terdiri dari 9 ayat. Nah, lalu Pak, surah Al-Alaq yang wahyu pertama diturunkan ayat berapa? Nah, ayat yang pertama diturunkan atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah isi surah Al-Alaq wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, surah Al-Alaq ini termasuk surah yang diturunkan juga di Mekah dan tergolong surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Alaq juga menyampaikan pesan kepada kita. Yang pertama, perintah agar kita membaca Al-Quran. Yang kedua, perintah membaca, meneliti, kemudian mengamati segala hal yang ada dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga juga surah Al-Alaq mengajarkan kita manusia itu berasal dari segumpal darah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, manusia dapat bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Yang keenam, surah Al-Alaq juga menceritakan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin yang melaksanakan perintahnya. Nah, jadi sebagai siswa kalian juga harus bisa mengamalkan isi kandungan surah Al-Alaq dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga harus menjadikan ilmu sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalian juga harus gemar membaca agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dan juga kalian harus bisa menulis agar mampu mengembangkan ilmu dan wawasan secara mandiri. Itu juga kita bisa ambil dari isi kandungan surah Al-Alaq dan kita ikuti, kita pelajari apa yang telah kita ambil dalam isi kandungan surah Al-Alaq. Nah, di antara sikap yang menunjukkan pengamalan surah Al-Alaq yaitu yang pertama, kita rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, gemar membaca buku pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Yang ketiga, membiasakan menulis untuk mengembangkan ilmu dan wawasan. Yang keempat,
Yang keempat, semangat belajar dengan memperhatikan penjelasan guru di kelas. Yang kelima, berani bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang belum dipahami. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Tugas kalian pada hari ini yaitu silahkan kalian buka pada halaman 18, 19, dan 20. Nah itu kalian kerjakan ya. Bagian A pilihan ganda yang pertama nomor 1 sampai dengan 10. Yang kedua kalian kerjakan bagian B yaitu esai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi isi kandungan surah Al-Alaq. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.